Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriana, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Video kali ini saya akan uji asumsi klasik pada uji heterokedastisitas dan regresi data sekunder. Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan cara melihat grafik plot ZPRED dan SRESID, uji Park, uji Glatzer, dan uji Watt. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot ZPRED dan SRESID. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SID dan ZPRED yang telah diprediksi. Nah, analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita langsung saja buka SPSS-nya. Ini saya udah masukin datanya yang ada satunya. Yang pertama kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, yang dependennya ini kita masukin keuntungan. Lalu independennya ini kita masukin aset dan harga saham. Lalu plusnya itu, X-nya itu SRESID. Y-nya itu SRESID. Lalu X-nya ZPRED. Setelah udah kita continue, lalu oke. Nah, ini udah keluar grafiknya. Di sini kita lihat pada tabel scatterplot ini datanya tersebar secara acak, berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Lalu selanjutnya kita akan uji heterokedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kriteria uji Park menurut Ghazali adalah jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, kita langsung saja buka SPSS-nya. Nah, yang pertama kita bikin residualnya. Caranya yaitu kita klik transform, compute variable. Nah, target variabelnya ini kita tulis res underscore 2. Lalu function groupnya ini all. Lalu function and special variables-nya itu ABS. Nah, di sini kita tulis kurung res underscore 1 res underscore 1 lalu tutup kurung, lalu klik OK. Nah, ini residualnya udah jadi. Nah, lalu kita bikin yang ln-nya juga. Caranya sama, kita ke transform compute variable. Nah, di sini residualnya kita ganti jadi ln underscore res underscore 2.
Nah, function groupnya all, tapi function and special variablesnya kita ganti jadi ln. Nah, lalu numeric expression ini kita hapus. Jadi ln res underscore 2. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita akan uji regresi residual kuadrat. Caranya kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, dependennya ini kita balikin dulu, kita masukin ln residual 2. Nah, independennya itu masih sama, aset sama harga saham. Statistiknya kita checklist, estimate sama model fit. Lalu plotnya masih sama. Kita klik continue, lalu OK. Nah, di sini kita lihat pada tabel koefisien. Pada nilai signifikannya di sini, nilai sig aset itu 0,498, sedangkan harga sahamnya 0,887. Yang berarti lebih besar dari 0,05. Berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu uji selanjutnya itu uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Nah, analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen yang diketahui. Tujuannya yaitu hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk tiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Untuk persamaan regresi berganda adalah seperti ini. Lalu ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang dari atau sama dengan R2 kurang dari atau sama dengan 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan menggunakan koefisien determinasi dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R2 yang mendekati 1, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjusted R kuadrat digunakan karena nilainya tidak dipengaruhi oleh banyaknya variabel independen. Kita langsung saja uji coba, kita klik complete variable. Lalu kita bikin abs underscore res 1, function groupnya all, ininya function and special variablesnya kita ganti jadi abs. Kita hapus dulu, kita tulis abs res underscore 1, lalu OK. Kalau sudah, kita regresi aja, klik analyze, lalu regression linear. Nah, group dependennya ini kita
kita masukin ABS residual 1. Untuk statistiknya masih sama, plotnya juga masih sama, sini juga masih sama. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat pada tabel koefisien. Nah, di sini nilai signifikan asetnya itu 0,491 dan harga sahamnya 0,880. Berarti di atas 0,05 yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, yang pengujian selanjutnya yaitu analisis linear berganda. Langsung aja kita klik analyze, lalu regression, linear. Nah, dependennya ini kita ganti lagi jadi keuntungan. Independennya juga sama. Plots-nya itu ini kita hilangin, kosongin aja. Continue. Lalu save-nya kosongin juga. Lalu oke. Nah, di sini kita lihat pada tabel model summary. Nah, di sini AJS R-square-nya itu 0,955 yang berarti dari hasil AJS R-square-nya itu 0,955% dari dependen keuntungan dari independen harga saham dan aset, dan sisanya itu 100% dikurang 0,955%, sisanya 4,5%. Jadi nilai AJS R-square-nya itu berpengaruh pada nilai-nilai saham dan aset. Nah, sekarang nilai uji F pada tabel ANOVA. Nah, nilai F-nya itu 96,681 dan nilai signifikannya itu 0,000. Lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan harga saham dan aset berpengaruh pada dependen variabel keuntungan. Kita buka dulu PPT-nya. Yang sini. Uji F ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA, B dalam SPSS. Kriterianya adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitasnya signifikan kurang dari 0,05 jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, sini juga ada uji T, yaitu selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriteria uji T itu T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikannya lebih kurang dari 0,05 jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, kalau untuk uji T, kita lihat juga pada tabel koefisien. Nah, nilai signifikan pada aset dan harga sahamnya itu 0,001, yang mana lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel keuntungan dipengaruhi variabel aset dan harga saham. Nah, untuk harga saham dan aset berpengaruh secara positif pada variabel keuntungan. Jadi, keuntungan akan naik apabila aset dan harga sahamnya meningkat. Sekian video kali ini, kurang lebihnya